warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau begitu. Baik, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Jika ada teman kalian yang tidak hadir, tolong sampaikan kepada Ibu ya. Oke, yang pertama, Alan, Irene, Mark, Johnny, Yuta. Oke, baiklah. Dalam pertemuan kali ini, kalian akan belajar tentang mobilitas sosial, pluralitas masyarakat Indonesia, dan juga konflik dalam kehidupan sosial. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau kelompok warga dalam suatu kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan disebut mobilitas sosial. Oke, Ibu akan memberikan contoh dari mobilitas sosial. Beberapa contoh lain mobilitas sosial dalam kehidupan kita, misalnya seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha. Kemudian dia berhasil dan gemilang. Contoh yang kedua, seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain, namun gagal dan jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan strata atas ke strata bawah. Mobilitas sosial dapat berubah pergerakan sosial ke atas, tetapi juga pergerakan sosial ke bawah. Kemudian, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal dan horizontal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Oke, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik perpindahan ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Kemudian, mobilitas vertikal itu terbagi atas dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status yang lebih tinggi. Ibu akan memberikan satu contoh, yaitu seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian atau manajer, bahkan direkrut di suatu perusahaan. Oke, yang kedua itu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke bawah itu merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajiban. Contohnya itu, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan, sehingga ia menjadi pegawai biasa. Social sinking ini dapat terjadi karena perhalangan melaksanakan tugas atau memasuki masa pensiun, kemudian turun jabatan atau dipecat. Social sinking ini merupakan pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah. Kemudian, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu berupa perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan
peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya kita beri saja nama Pak Lukas. Oke, Pak Lukas seseorang kepala sekolah di salah satu SMP di Kabupaten Goa yang sudah 8 tahun menjabat. Kemudian Dinas Pendidikan memindahkan Pak Lukas ke sekolah yang lain, tetapi tetap menjadi jabatan sebagai kepala sekolah. Nah, gerakan sosial yang dialami oleh Pak Lukas sendiri juga merupakan contoh bentuk mobilitas sosial yang horizontal. Oke, yang ketiga itu faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Kalian tentu semua tahu presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politisi di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi landasan pada keturunan, tetapi pada kemampuan sehingga mampu dipercaya menjadi pemimpin. Yang kedua, itu faktor individu. Sebagai contoh, 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama. Kemudian mereka sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, tetapi hanya 1 orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam kehidupannya. Nah, kalian juga dapat menemukan berbagai contoh lain dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, C. Faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ini dilahirkannya tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih statusnya apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwarisi oleh orang tuanya. Ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, itu faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Terdapat 2 faktor. Yang pertama itu kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Baik masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Selanjutnya itu yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perilaku karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas rakyat Indonesia. Masih tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, gubernur. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial.
Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masa agraris ke masa industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Contoh yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga terciptanya integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan oleh mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Baiklah anak, sekarang dampak negatif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama itu terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik dalam perjanjian kehidupan manusia. Persaingan tidak dapat dihindari, persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Sebagai contoh kecil, perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan yang lainnya. Bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya digeser. Contoh yang kedua itu yaitu gangguan psikologis. Seorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepas jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatannya, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai banyak penyakit psikis dan fisik lainnya. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kedua kita, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lainnya, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris, yaitu jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemudian di Indonesia terdapat perbedaan agama. Yang pertama itu ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Kemudian terdapat perbedaan budaya, perbedaan lokasi, perbedaan agama atau keyakinan, perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan. Selanjutnya, peran dan fungsi keragaman budaya. Terdapat 6 fungsi dan peran keragaman budaya. Yang pertama itu sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisata mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, yang kedua itu mengembangkan kebudayaan nasional. Ada yang tahu tidak apa itu kebudayaan nasional? Oke, Bu akan jelaskan ya. Kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberikan identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Yang ketiga itu tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima, mendorong inovasi belajar. Kemudian yang terakhir itu mendorong inovasi kebudayaan. Nah,
Inovasi kebudayaan itu merupakan pembangunan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwarisi oleh nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan dari hasil kebudayaan. Nah, itulah komunikasi yang cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Oke, sekarang kita memasuki pokok pembahasan yang terakhir kita, yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Konflik menurut ahli Robert M.Z. Lawang. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendudukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka merebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konflik sosial. Nah, berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, kemudian perbedaan kepentingan, yang terakhir itu perubahan-perubahan nilai yang cepat. Oke, selanjutnya integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian proses integrasi dilakukan melalui dua hal. Yang pertama itu asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga munculnya kebudayaan baru, sehingga meninggalkan sifat asli setiap kebudayaan. Kemudian yang kedua itu akulturasi, yaitu proses yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan yang baru, sehingga kebudayaan asing atau yang baru tersebut diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Kemudian faktor-faktor pendorong integrasi sosial terdapat 5. Yang pertama itu adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua itu kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Kemudian yang terakhir adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Oke, anak-anak, Ibu telah menjelaskan 3 materi pokok kita, itu yang pertama mobilitas sosial, kemudian pluralitas masyarakat Indonesia, dan konflik dalam kehidupan sosial. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya atau ada hal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Oke, Airin, silahkan. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Arin tadi. Gue akan menjelaskan dulu apa itu inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan itu perbaruan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian contohnya, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwarisi oleh nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang berbeda. Nah, perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok melakukan interaksi berpengaruh pada cara berpikir dari hasil kebudayaan. Nah, itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Oke, mungkin selain Airin tadi, ada yang ingin bertanya lagi atau kurang dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Ya, silahkan bertanya. Bagaimana? Saya rasa sudah tidak ada ya. Oke, cukup sekian.
Ibu berharap kalian semua dapat mengerti ya apa yang telah Ibu berikan tadi. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya berharap kalian semua sehat-sehat ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.